Semakin membaik, pilar timnas Amerika Serikat siap tampil hadapi Belanda. Kabar baik menghampiri skuad timnas Amerika Serikat jelang menghadapi Belanda pada babak 16 besar Piala Dunia pada Sabtu malam. Dengar sekaligus pilar penting Christian Pulisic mengaku kondisinya sudah merasa lebih baik dan siap diturunkan jika diberi kesempatan. Diketahui Pulisic mengalami cedera panggul saat menciptakan gol krusial melawan Iran di fase grup Piala Dunia. FIFA dan Adidas tegaskan Bruno Fernandes cetak gol pembuka Portugal versus Uruguay. Timnas Portugal meraih kemenangan krusial dengan skor akhir 2-0 atas Uruguay dalam melanjutkan grup H Piala Dunia. Pertandingan di Lusail Stadium itu dimenangkan berkat sepasang gol dari Bruno Fernandes. Terkait gol pembuka yang diciptakan oleh Bruno, FIFA dan Adidas selaku penyedia aparel yang digunakan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa gol tersebut memang milik Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo dilaporkan tidak menyentuh bola sebelum bola itu masuk ke gawang. Jepang pembunuh tim-tim raksasa. Jepang benar-benar memberikan kejutan di grup E Piala Dunia yang disebut sebagai grup neraka karena berisikan Spanyol dan juga Jerman. Namun Jepang justru lolos dari fase grup tersebut sebagai pemuncak klasemen. Kepastian itu diperoleh setelah Jepang mengalahkan Spanyol di laga pamungkas. Jepang menang dengan skor akhir 1-2 di Khalifa International Stadium. Spanyol awalnya unggul terlebih dahulu berkat suntikan dari Alvaro Morata. Namun di babak kedua, Jepang membalikkan keadaan. Rizzo Duan menciptakan gol di menit ke-48 disusul dengan Altanaga di menit ke-51. Kemenangan Jepang ini menjadi nestapa bagi Jerman, sebab Jerman dipastikan tersingkir berbarengan dengan hasil akhir yang diperoleh oleh Jepang. Gol kontroversial Jepang jadi karma buat Jerman. Gol kedua Jepang ke gawang Spanyol jadi kontroversi. Bola terlihat sekilas sudah melewati garis, tetapi tetap disahkan masuk. Dalam situasi serangan balik, Duan mengirim bola mendatar dari sisi gawang Spanyol ke seberang. Kurumitomo kemudian mengejarnya, lalu mengirim umpan ke depan gawang, dan Altanaga tanpa celah menuntaskannya. Wasit Victor Gomez sempat lama meninjau VAR, dan akhirnya diputuskan gol kedua Jepang itu sah. Dilansir dari Mirror, FIFA telah menjelaskan keputusan tersebut meskipun tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sepertinya sudah keluar ketika disepak Mitoma sebelum jadi gol. Diketahui lewat beberapa sudut kamera, ada kelengkungan bola yang belum sepenuhnya melewati garis. Hanya saja dari tayangan ulang di TV terlihat bolanya seperti sudah keluar. Legenda timnas Jerman marah usai timnas Jerman tersingkir dari Piala Dunia. Jerman terpaksa angkat koper lebih cepat usai hanya mampu nangkring di posisi ketiga grup E Piala Dunia. Hasil buruk tersebut turut mengundang kekecewaan mantan pemain tim nasional mereka yakni Oliver Bierhoff. Oliver yang kini juga menjabat sebagai direktur pelaksana timnas Jerman mengaku kecewa atas hasil yang diraih oleh Der Panzer di Qatar tersebut. Pria berusia 53 tahun itu mengaku tak menyangka Jerman tersisih di babak fase grup. Kegagalan Jerman dalam dua laga awal menjadi biang kerok mengapa mereka gagal melaju ke babak 16 besar. Menurut Bierhoff, Jerman terlalu banyak membuang peluang serta kebobolan gol yang tidak penting. Thomas Müller kasih kode pensiun dari timnas Jerman. Bintang timnas Jerman yakni Thomas Müller memberikan isyarat bahwa dirinya akan pensiun untuk membela The Panzer. Pernyataan tersebut dilontarkan usai Jerman dipastikan gagal lolos menuju babak 16 besar Piala Dunia. Müller sendiri telah tampil sebanyak 120 kali bersama timnas Jerman di level internasional dan berada di posisi kelima pemilik caps terbanyak bagi skuad Jerman. Generasi emas Belgia gugur di Piala Dunia. Generasi emas timnas Belgia harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2022 setelah bermain imbang melawan Kroasia. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan harus puas bertengger di posisi ketiga klasemen dari grup F. Di laga penentu melawan Kroasia, Belgia gagal mencetakkan satu pun gol selama 90 menit jalannya pertandingan. Belgia sebenarnya bisa mencetakkan gol andai penyelesaian akhir penyerang mereka jauh lebih klinis di laga tersebut.
Generasi emas Belgia yang berisikan Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Romelu Lukaku gagal mewariskan trofi Piala Dunia. Padahal ini menjadi kesempatan terakhir bagi mereka sebelum pemain bintang tersebut dimakan usia. Namun Roberto Martinez merasa para generasi emas Belgia tidak akan tinggal diam menunggu usia mereka menua. Meskipun gagal mendapatkan trofi Piala Dunia, Martinez percaya bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan akan mewariskan hal lain untuk generasi selanjutnya. Lukaku 3 kali gagal bikin gol ke gawang yang kosong. Sempat sepi shot on target di babak pertama, pertandingan Kroasia versus Belgia baru panas di babak yang kedua. Khususnya buat Belgia, mereka mendapatkan tenaga tambahan dengan masuknya Romelu Lukaku menggantikan Dries Mertens. Romelu Lukaku punya beberapa peluang. Tercatat ada 3 peluang emas menghadapi gawang yang sudah kosong. Namun sayang dari ketiga kesempatan emas tersebut, Lukaku gagal membuat 1 gol pun dari peluang tersebut. Alvaro Morata ramaikan top skor Piala Dunia. Alvaro Morata kini sudah membukukan 3 gol dari 3 laga di ajang Piala Dunia. Alvaro Morata pun sementara masuk dalam jajaran top skor di Piala Dunia. Di garis terdepan bersama Kylian Mbappe dari Prancis, Marcus Rashford dari Inggris, dan juga Cody Gakpo dari Belanda. Sebenarnya masih ada Ener Valencia dengan koleksi 3 gol, namun sayangnya negaranya yakni Ekuador tersisih di fase grup. Gelar top skor Piala Dunia 2022 yang disebut sebagai Golden Boot tentu akan diberikan kepada pemain yang membuat gol yang paling banyak. Namun jika ada 2 pemain yang jumlah golnya sama, pemain dengan assist terbanyaklah yang akan memenangkannya. Dan jika selanjutnya masih sama lagi, perhitungannya adalah pemain yang menit bermain paling sedikit yang akan menang. Maguire bermain lebih baik bersama timnas Inggris ketimbang Manchester United. Keputusan Gareth Southgate untuk memanggil bek Manchester United Harry Maguire ke dalam skuad Inggris di Piala Dunia 2022 ini memang sempat menuai kontroversial lantaran banyak yang beranggapan bahwa dirinya tidak pantas pergi menuju Qatar. Alasan itu disebabkan karena Maguire hanya menjadi penghangat bangku cadangan bersama tim besutan Erik ten Hag, serta nampak sering melakukan kesalahan fatal saat diberi kepercayaan bermain di level klub. Akan tetapi mengejutkannya, Maguire secara perlahan bisa meredam semua keraguan itu karena pemain berusia 29 tahun tersebut justru menampilkan performa yang menjanjikan bersama skuad The Three Lions. Dirinya yang selalu dimainkan di 3 laga dalam babak grup, dirinya bahkan sampai bisa mencetakkan assist. Dan menanggapi penampilan positifnya dengan Inggris, Gary Neville pun mengklaim jika Maguire mampu bermain bagus lantaran dirinya merasa dihargai ketimbang saat bermain bersama Manchester United. Gacor di Piala Dunia 2022, Manchester United siapkan hadiah spesial untuk Marcus Rashford. Rashford sepekan terakhir menjadi buah bibir. Pasalnya ia menunjukkan performa yang bagus di lini depan serang milik timnas Inggris. Baru-baru ini ia mengemaskan 2 gol saat Inggris berhadapan dengan timnas Wales. 2 gol itu membuat Inggris lolos ke babak 16 besar dengan status juara dari grup B. Fabrizio Romano melaporkan bahwa performa apik dari Marcus Rashford tersebut dipantau oleh manajemen Setan Merah. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang pemain dalam waktu yang dekat ini. Dan laporan tersebut mengklaim bahwa manajemen Manchester United saat ini sedang menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Rashford. Roberto Martinez resmi berhenti latih timnas Belgia. Roberto Martinez berhenti melatih timnas Belgia. Hal itu diumumkan setelah Belgia tersingkir dari Piala Dunia. Martinez mengatakan laga melawan Kroasia menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Belgia. Di laga itu Kevin De Bruyne dan kawan-kawan ditanimbang 0-0 yang akhirnya memastikan langkah Belgia di ajang Piala Dunia 2022 terhenti. Martinez telah melatih Belgia sejak tahun 2016 yang lalu dan sudah memimpin 80 pertandingan. Rinciannya adalah Belgia menang sebanyak 56 kali, imbang 13 kali, dan kalah sebanyak 11 kali. Idrissa Gueye percaya diri bahwa Senegal bisa singkirkan Inggris di babak 16 besar. Berhasil lolos dari fase gugur untuk pertama kalinya sejak edisi 2002 yang lalu. Ujian berat harus segera menghampiri skuad dari Ali Cisse.
mengingat bahwa mereka harus bertemu juara grup B yakni timnas Inggris hadapi finalis Piala Eropa 2020 yang lalu. Singa dari Terangga nampak tak diunggulkan dalam bisa meraih kemenangan karena mereka dianggap kalah kualitas dari segi komposisi skuad yang dimiliki tim besutan dari Gareth Southgate. Kendati di atas kertas tidak difavoritkan, Idrissa Gueye justru menegaskan bahwa seluruh rekannya memiliki ambisi yang lebih besar dalam turnamen 4 tahunan ini, sehingga dirinya merasa percaya diri bahwa Senegal akan mampu membuat kejutan.